Halo, perkenalkan saya Nisina Putri dengan NIM 107. Nama saya Nihlatu Syarifah dengan NIM 121. Nama saya Faiza Hernisa dengan NIM 125. Firliana Zuazaro dengan NIM 141. Saya Angelika Wisnita dengan NIM akhir 101. Nama saya Nawa Mufdita dari NIM 124. Nama saya Muhammad Ulmi Asmi dari NIM 118. Saya Nabila Darmanik Tias dengan NIM 114. Saya Fatima Azhara dengan NIM 109. Nama saya Ines Santa Suryawan dari NIM 117. Sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negara sendiri dari beragam aspek suku, adat, ras, agama, maupun lingkungan tempat tinggal. Untuk memahaminya, masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan Nusantara. Dengan mempelajari wawasan Nusantara akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara. Adapun pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi politis, serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma etika moral, nilai agung, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman motivasi dorongan serta pengingat dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, wawasan Nusantara juga mengutamakan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Kalian udah tahu belum sih tentang peristiwa pembabatan hutan di Papua? Oh iya, aku tahu. Kemarin banyak yang nyebar poster LSN Papua sebagai bentuk dukungan buat mereka. Kok bisa ya pemerintah mengizinkan perusahaan untuk membabat hutannya? Memangnya pemerintah tidak memikirkan masyarakat lagi di sana ya? Apa mereka juga tidak memikirkan kerusakan alam yang akan nanti ditimbulkan? Beberapa hari belakangan, poster All Eyes on Papua viral di medsos bersamaan dengan viralnya All Eyes on Rafah. Lalu, apa itu All Eyes on Papua? All Eyes on Papua, semua mata tertuju pada Papua. Kalimat tersebut merupakan ungkapan masyarakat yang menunjukkan kepedulian mereka terhadap hutan Papua yang disebut akan dijadikan lahan perkebunan sawit. Pada 27 Mei 2024, masyarakat adat suku Auyu di Bovendigol, Papua Selatan dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya berdemo di depan Mahkamah Agung dan menolak pembebatan hutan ini karena hutan ini adalah hutan adat tempat mereka hidup secara turun-temurun serta sumber penghidupan, pangan, budaya, dan sumber air akan hilang jika hutan ini dibangun perkebunan sawit. Selain berpotensi menghilangkan hutan alam, proyek perkebunan sawit juga akan menghasilkan emisi sebesar 25 juta ton karbon dioksida. Jumlah emisi ini sama dengan menyumbang 5% dari tingkat emisi karbon tahun 2030. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh seluruh warga Papua, tetapi berdampak ke seluruh dunia. Dengan mempelajari wawasan Nusantara dan memperhatikan gatra nasional, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Peran kami sebagai mahasiswa akan berita Papua ini yaitu menyuarakan tentang apa yang terjadi ke medsos untuk influence orang-orang agar peduli dengan berita ini. Berarti kita harus lebih gencar lagi menyuarakan kasus ini agar pemerintah sadar akan hak-hak manusia yang terambil, juga warga Indonesia ikut serta menentang pemerintah. Betul itu, agar tidak ada lagi perbedaan di antara kita dan tidak ada permasalahan demi Indonesia rukun.